Nih di sebelah gue ada kak gue yang keren banget. Kita tuh waktu itu kenalnya seru banget. Kita kenalnya di Korea, di pertandingan badminton dan persahabatan. Bisa tebak gak jobnya dia apa? Dia adalah seorang tukang masak di pesawat. Jadi buat aku ya, job ini tuh menurut aku tuh keren banget. Buat ini tuh job ini tuh unik banget. Jadi aku pengen tahu sebelumnya, major itu apa? Apakah you major chef? You major masak? Iya. Oh, belajar di mana? Dulu kuliah di Bandung. Dan memang kerjanya memang chef beneran. Memang pernah kerja di beberapa hotel di dalam dan di luar negeri. Oh, Tuh, emang tukang masak beneran. oh memang tukang masak beneran. Oh. Dan ya sekarang kerja di maskapai penerbangan memang buat masak untuk kelas first class dan business class. Oh, jadi dulu tuh sampai S1 apa S2 kak? Dulu tuh Masak? enggak ada S2. Kalau S2 katanya jadi profesor jadi masak detail-detailan enggak kayak gitu. S1 dong. Jadi kalau ada S1, ada D3, ada D1, D2, D3 kalau masak. Karena kan lebih ke skill ya. Iya. Jadi kita banyak yang praktek skill manajemennya. Kalau S1 tuh lebih ke manajemennya. Tapi kalau yang D1, D2, D3 itu lebih ke skill dan manajemen. Oh, oke. Karena aku nggak tahu tentang dunia masak, makanya ini aku baru ngobrol tentang masak-masak ini baru tadi nih. Berarti kita udah ngobrol banyak banget tadi. Oke. Nah, berarti kakak tuh pernah bekerja di sebuah restoran. Betul, di hotel sih. Di hotel. Yang aku tahu bahwa tukang masak itu, chef itu tuh berat banget kerjanya. Penuh dengan tekanan, pressure-nya itu gede banget, ocehan, omelan, bener gak? Itu beneran sih. Itu memang kayak di film-film, kayak yang di TV-TV. Ya. Tapi real life-nya juga kayak gitu. Memang karena kita di masak itu jangan dibayangin kalau kita kerja di hotel atau di restoran profesional, nggak ada tuh masak sambil duduk, sambil ngobrol-ngobrol, nggak ada. Kita ada time buat service breakfast, lunch, dinner. Wah, ada yang 24 hour, ada yang service. Semua itu termanage dengan benar gitu. Waktu itu benar-benar sempit. Kita kerja harus benar-benar punya manajemen yang baik. Jadi kalau kita santai-santai itu nggak beres kerjaan kita. Ya mau nggak mau, chef yang di atas kita emang harus galak. Harus kasih lebih pressure ke kita biar kerjaan kita beres. Gitu. Jadi emang nyata sih kayak gitu sih, nyata sih. Pas waktu pertama kali kerja dan ketemu chef yang galak kayak gitu dengan omelan yang mungkin kasar ya, sakit hati gak kak? Udah terbiasa. Awalnya nggak sakit hati kak? Enggak. Jadi memang kita udah dari awal itu udah tahu. Jadi semenjak kuliah juga kita udah dikasih tahu industri masak memasak ini tuh bukan industri buat anak-anak manja, enggak sih gampang. Dibentak itu hal yang biasa. Banyak orang yang nangis, banyak orang yang kerja di dapur tuh nggak survive. Emang kerjanya emang keras. Apakah persentasenya itu kebanyakan cewek daripada cowok? Karena cewek lebih lemah, tanda kutip emosinya lebih tinggi kan? Banyaknya laki, karena nggak dituntut cuma bukan buat fisik pasti karena kita berdiri ya. Kita masak tuh nggak duduk, berdiri sampai 14 jam sehari, minimal 8 jam sehari. Mental juga. Kalau kita nggak punya mental yang benar, mungkin saat kita mungkin kita pegang pisau nih, kita emosi bisa aja tusuk orang kan. Bisa banget. Jadi kita harus bisa kontrol emosi kita, mentality kita harus punya fokus dan kita harus sudah siap dengan keadaan. Dan chef itu perfeksionis orangnya. Ya, betul. Jadi ketika ada beef wagyu, itu anggap dari jual beef wagyu 2 juta porsinya. Orangnya mintanya medium rare. Terus kita kasih medium. Itu udah rugi perusahaan. Kalau chefnya gak galak tuh, kalau 3 kali bikin kayak itu udah 6 juta begini. Jadi makanya dikasih pressure, kasih kerjaan yang perfeksionis, tujuannya untuk menciptakan hasil yang maksimal. Jadi kita emang harus kuat mental dan fisik juga, dan fokus juga. Oh, berarti memang udah siap mental sebelum memang masuk ke dalam dunia chef beneran di perhotelan. Betul. Oh, dan setelah itu kakak kan seperti sekarang pekerjaannya itu kan adalah chef di waktu itu bagaimana pikiran kakak bisa dari aku dari chef hotel aku mau ke penerbangan tuh, pikirannya tuh dari mana? Karena ini pekerjaan yang sangat unik kan, bisa mikir sampai aku mau jadi chef. Sebenarnya niatnya juga iseng sih tadinya.
pernah ngeliat ada chef gitu kan, chef ada di kapal pesiar juga, di yacht juga, ada di private resort juga ya. Iya. Yang di pesawat juga pernah ada. Jadi aku kebetulan dulu memang suka dengan makanan yang berhubungan dengan detail, fine dining dan lain-lain. Aku cuman aku nggak mau, aku pengen skill ini tetap dijalanin. Ternyata ada peluang buat kerja chef jadi di pesawat. Pesawat kan penumpangnya nggak banyak banget. Kayaknya ini aku bisa dikerjain pesawat ini. Akhirnya aku coba ikut seleksi, ya alhamdulillahnya lulus. Dan ya jarang sih emang pekerjaan chef pesawat itu jarang banget sih, rare banget sih. Kayaknya itu mimpi chef, banyak kan chef punya mimpi ini pekerjaan ini. Karena emang ini mimpi kerjaan aku juga sih, seru banget sih kerjaan kayak gitu. Berarti kalau misalnya bisa dibilang berarti pekerjaan chef di airplane itu, di pesawat itu jauh lebih tidak capek gak sih daripada chef di hotel? Bisa kah aku ngomong kayak gitu? Enggak bisa juga. Nggak bisa juga. Karena memang sekarang challenge-nya itu bukan kita berdiri 14 jam. Challenge-nya itu kita harus bisa, di mana semua orang lagi tidur, kita prepare sendirian. Kita harus siapin masakan buat tamu-tamu, penumpang-penumpang kita. Itu prepare sendirian tuh? Nggak ada yang bantu? Ada yang bantu, cuman secara mendetail kerjaannya kita harus prepare. Jadi kita kan harus bikin preparationnya yang dengan betul, dengan sesuai dengan pesanan penumpangnya. Iya. Kita harus organize timing yang tepat. Kita harus kan banyak yang harus disiapkan juga kan. Jadi Iya. challenge-nya nahan ngantuk kita. Habis itu kita harus belajar baru juga kan, untuk menjadi chef di pesawat kan bukan cuma jadi masak aja. Iya. Kita harus juga tahu mengenai safety-nya. Jadi kita harus spek kita tuh sama kayak flight attendant. Tugas flight attendant itu, tugas kita utama itu bukan cuma melayani, tapi sebagai safety ketika kondisi darurat. Jadi kita harus belajar buku tebalnya setebal ini, lebih tebal dari buku chef. Dan harus paham isinya. Dan kita harus bisa mengaplikasikannya once jadi kondisi darurat. Kita harus mengetahui semua apa yang di pesawat itu secara detail. Jadi bukan cuma masak aja, tapi kita mengetahui semua. Jadi kita fungsinya apa, pesawat ini fungsinya apa, apa, kondisi darurat kita bagaimana. Dan ada ujiannya setiap tahun. Dan ada prakteknya dulu sebelum masuk pesawat dong berarti. Jadi kita ada training tuh hampir 6 bulan khusus untuk mempelajari buku yang setebal ini. Ada 3 buku setebal ini. Dan kita harus hafal. Ada ujiannya itu. Kalau nggak lulus nggak bisa masuk. Berapa lama tuh kakak dalam prepare untuk ujian tersebut? 6 bulan untuk prepare. Kita belajar tiap hari. Udah kayak kuliah lagi selama 6 bulan. Dan itu challenge banget sih. Tapi kalau once kita udah bisa menguasai itu, lebih nyaman sih. Challenge di sana sih. I see. Adakah sesuatu pengalaman yang buruk dan pengalaman yang baik ketika kakak menjadi chef? Kalau pengalaman buruk, jangan ya. Kalau pengalaman buruk itu suatu hal yang berhubungan dengan accident atau hal yang menyeramkan ya. Bukan, maksudnya bukan pengalaman buruk. Mungkin kayak pengalaman yang bikin kaget kah, bikin sedih kah, misalnya dari komen penumpang yang kasar atau kayak gimana gitu. Adakah pengalaman seperti itu? Kalau pengalaman, kalau dari sana sih jarak ya. Karena memang rata-rata orang yang di pesawat mungkin ada aja, cuman nggak begitu melekat di hati. Pengalaman yang agak sedih tuh mungkin once kita mempunyai anak kita ulang tahun, belum tentu kita bisa hadir di sana. Once ada momen-momen tertentu yang kita harus ditugaskan, kita nggak bisa nolak pekerjaan, kita harus meninggalkan pekerjaan. Atau momen hari raya, nggak mungkin dong kita hari raya, setiap hari raya kita libur. Kita harus men-surfing orang yang buat pergi traveling dan lain-lain. Itu sedih sih. Betul. Orang yang kumpul, teman-teman kumpul di kerjaan yang lain, kerjaan gini kita nggak bisa ngumpul. Nah itu salah satu hal yang menyedihkan sih. Tapi yang menyenangkannya banyak juga, banyak yang menyenangkan. Banyak banget ya. Bikin orang senyum, bikin orang senang dengan makanan kita, bikin mereka tuh, ini pengalaman yang nggak terlupain buat hidupnya di pesawat ini. Dan tadinya belum pernah naik pesawat kita, akhirnya dia, saya nggak mau lagi pesawat ini, saya senang dengan pesawat ini, saya senang pelayanannya. Kayak gitu sih, satu komplimen juga sih buat diri sendiri. Oke. Jadi itu yang aku suka dari Kak Ade ini adalah Kak Ade itu suka banget belajar. Jadi meskipun ini kedua kali kita ketemu, jadi sebelum dari interview hari ini aku tuh banyak ngobrol-ngobrol sama dia, aku banyak dapetin insight, banyak dapetin motivasi. Jadi untuk next aku pasti akan ke restoran dia. Jadi ini pertanyaan selanjutnya, nanti aku akan kasih juga alamat dari restoran kakak di sini. Tolong warga Indonesia, Jakarta, Tangerang, Bintaro
ke restoran yang ada di bawah ini. Bukan restoran sih, warung kecil aja, Warung kecil, kedai izakaya. Nah, jadi kan pekerjaan kakak yang sepadat itu untuk menjadi chef itu udah sangat sibuk ya. Kenapa kakak bisa mikir bahwa aku pengen buka kedai makanan? Karena kita kan punya passion, punya suatu hal yang dicintai, Ya. punya hal yang disukai. Oke. Biasanya dengan aku menciptakan pengen menyalurkan passion itu, enggak semuanya makanan yang di pesawat itu makanan yang aku suka semua, enggak. Jadi aku cuma pengen jualan apa makanan yang aku suka. Kebetulan aku suka sama tempura, jadi aku bikin restoran tempura. Oh, nama restorannya apa kak? Nama restorannya Tempura Club. Tempura Club. Ada di? Ada di Fresh Market Emerald Bintaro. Oke, nanti aku taruh nih alamatnya di bawah sini. Nanti pas waktu aku ke Indo, aku janji aku pasti akan ke sana untuk bikin vlog lagi. Wajib datang, wajib nyobain. Oke, jadi menurut kakak apa yang berbeda dari tempura yang kakak bikin dengan tempura-tempura yang ada dijual di Jakarta, di Bintaro atau di Tangerang? Apa bedanya? Bedanya kita jualnya di pasar. Jadi jangan expect kalau makan di tempat aku tuh AC dingin. Enggak, makan tempat aku panas. Enggak panas sih. Oke lah. Cukup nyaman lah, tapi enggak kayak di restoran yang mahal-mahal, karena juga harganya juga enggak sama kayak restoran yang mahal-mahal itu. Tapi ya kalau penasaran cobain sana langsung aja deh. Oh. Ini resepnya ini berarti apakah tempura ini kayak tempura Jepang atau kayak tempura Indo atau gimana nih kak? Untuk kayak kasihin dikit-dikit. Bisa dibilang kita tetap mempertahankan ingredients yang fresh. Jadi ingredientnya benar-benar fresh. Itu ngejamin buat quality makanannya. Berasnya pun kita nggak pakai beras yang campur-campur. Kita tetap pakai beras Jepang beneran. Mahal dong kak. Kita ciptakan tempura yang enak, affordable, tapi masih bisa terjangkau sama orang. Ibaratnya aku pengen ngajak orang tuh, kalau makan di Jepang itu kira-kira makannya pakai beras Jepang, udangnya fresh, kualitas udangnya fresh kayak gini, kira-kira rasanya kayak gini loh. Tapi dengan yang rasa yang sudah otentik, rasanya nggak otentik Jepang, tapi masih bisa diterima sama culture kita, lidahnya orang Indonesia, dan yang pasti udah halal, jadi semua orang bisa makan. Oke. Yang terakhir untuk kakak, kita sebagai anak muda dan harusnya kakak lebih tua dari aku, lebih dewasa dari aku seharusnya. Aku tuh pengen tahu. Sekarang ini kan aku mungkin lagi berusaha untuk mendapatkan passion, lagi berusaha untuk berjuang untuk hidup aku. Dari kakak sendiri, apa sih 3 tips penting untuk kita bisa bahagia dan kita bisa mencari passion dan kita bisa terus bergelut dan semangat di dalam hidup ini dan sukses tanda kutip ya, bukan masalah uang tetapi sukses di dalam hidup ini, menurut kakak itu apa? Gila nih pertanyaannya nih di luar skrip ini. Pertanyaannya natural banget ini. Nah, sebenarnya basically apa yang kita lakukan itu harus kita cintain dulu sih sebenarnya. Jadi once kita mencintai apa yang kita lakukan, kita akan tahu secara mendetail apa yang kita mau. Jadi dari sana kita bisa membuat itu lebih besar lagi. Semakin kita mendetail mengetahui secara spesifik terhadap bidang yang kita ketahui, semakin cinta kita bidang itu, kita akan semakin menguasai semua bidang itu secara expert dibandingin orang yang lain. Jadi hal yang pertama sebelum kita memulai sesuatu, kita harus mencintai itu dulu. Kita harus sayang sama itu sehingga kita tahu detailnya, kekurangannya, kelebihannya, dan kita tahu bagaimana cara mengembangkan baik diri kita sendiri, bagaimana pengembangan bisnisnya ke depannya, bagaimana strateginya ke depannya seperti apa, penetrasi marketnya seperti apa, itu penting banget sih. Jadi nggak butuh 3 sih sebenarnya. Pertama, kalau kita pengen ngelakuin sesuatu sama kayak penyanyi nih, enak banget ya penyanyi, suaranya bagus, dia tahu suaranya bagus, tapi dia bisa making money dari suaranya bagus itu. Dia enjoy nikmatin hidupnya dengan bernyanyi, habis itu duitnya juga ngalir, dia enjoy hidupnya, jadi hidupnya nggak ada beban karena dia sangat cinta dengan apa yang dia lakukan. Wow, oke. Jadi itu adalah satu tips penting yang mencakup semuanya. Menurut aku kayak gitu sih. Oke.
Oke, so thank you buat hari ini kakak. Terima kasih sudah sempatin waktunya ketemu di Korea. Nanti pasti akan ada banyak, sebenarnya tadi tuh kita tuh ngobrol udah banyak banget. Jadi ini hanya introduction aja sebenarnya, dan aku juga tadi benar-benar aku tadi juga baru untuk tanya-tanya tentang background, karena aku belum pernah nanya tentang background kayak gitu. Jadi tapi nanti aku pasti akan interview si kakak ini lagi ketika nanti aku di Jakarta. Nah, habis ini kita tuh akan cari hanbok untuk ponakan kakak ini di Insadong. Jadi kita ini udah di Insadong. See you on the next vlog. Bye bye. Bye.